Pertanyaannya adalah dari Jalihar Sipayung. Izin tanya Bu Dokter, saya termasuk susah tidur tapi gampang ngantuk. Begitu terbangun dan susah tidur lagi. Sudah cukup lama dialami. Kadang teori solusinya sudah tahu, tapi kok susah banget lakukan terlebih dahulu mengendalikan pikiran. Mohon untuk arahannya, Dok. Baik, jadi untuk mengendalikan pikiran ya. Jadi mengenai pikiran ini kita perlu tulis apa sih yang sebenarnya jadi isi pikiran kita supaya tidak terus menerus ruwet di kepala. Kita tulis satu-satu, kita cari apakah yang bisa saya lakukan dengan kondisi saat ini. Jadi fokus dengan apa yang kita bisa kontrol nih, Pak. Kalau kita bisa jabarkan satu-satu dan kita mulai lakukan satu-satu, apa alternatif solusinya, kita coba jalani satu-satu ya, supaya bisa juga membantu tidur tadi secara tidak langsung. Kecuali misalnya masih berlangsung terus dan tidak nyaman, mungkin bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater untuk bisa dibantu. Begitu ya, Dok ya. Oke, untuk pertanyaan kedua ya, Dok, dari Ahmad Karmono. Bu Dokter, kalau kita kebanyakan tidur atau yang hobi tidur, apakah bagus juga Bu Dokter? Mohon arahannya, terima kasih. Kalau tidur ini sebenarnya bukan merupakan suatu hobi, tapi apa yang sebenarnya rutinitas yang memang wajib kita lakukan di jam yang sesuai. Baiknya tidak kurang maupun juga tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya ada mungkin alternatif hobi lain yang bisa dilakukan, lebih baik seperti itu. Oke, lanjut ya, Dok ya. Pertanyaannya dari Ahmad Yusuf. Bu Dokter mau tanya, apakah tidur yang pulas atau 7 jam ada pengaruh dari bantal yang berkualitas? Ya, sedikit banyak bantal itu juga berpengaruh ya Mbak ya. Kalau misalnya bantalnya posisinya tidak pas atau kurang nyaman, terlalu tinggi atau mungkin terlalu rendah juga bisa mempengaruhi kualitas tidur. Ada juga bantal-bantal yang sudah didesain khusus bagi yang mungkin memang mengalami masalah tidur, bisa juga kita coba gunakan atau bisa membantu. Pertanyaan berikutnya Bu Dokter dari Diana Diesti. Bu mau tanya, kadang saya waktu kerja sering menguap, padahal semalaman saya rasa sudah tidur nyenyak, tapi setelah pulang kerja dibuat tidur tidak bisa. Seperti itu biasanya faktor apa ya, Dok? Kalau waktu kerja sering menguap, apakah Anda mengantuk? Selain mengantuk kan khawatirnya kurang tidur atau misalnya jenuh, bosan dengan aktivitas yang dilakukan. Mungkin bisa refreshing sejenak dengan kita membasuh muka atau minum teh hangat atau justru minum yang dingin supaya bisa kembali segar kembali. Seperti itu. Oke. Lanjut untuk Muhammad Rifki. Bu Dokter, saya mau nanya bagaimana cara mengatasi sleep paralysis. Apakah ada penjelasan secara ilmiah tentang penyebab hal tersebut? Karena hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas tidur saya. Nah, sleep paralysis ini kalau misalnya berlangsung terus-menerus, kita bisa masuk ke satu gangguan ya. Ya, kalau misalnya bagaimana cara penanganannya. Jadi pada saat sleep paralysis itu biasanya cenderung susah untuk bergerak ya. Kita hanya bisa mengatur nafas. Jadi relaksasi, ingat tarik nafas dalam, tahan, buang pelan-pelan. Nah, kalau misalnya masih terus berlangsung, mungkin sudah butuh bantuan profesional. Seperti itu Mbak, karena gangguan yang terus sleep paralysis yang terus berlangsung terus-menerus kita bisa kategorikan sebagai satu gangguan tidur. Oke, lanjut ya, Dok ya. Tidur kelamaan ada efek perut buncit nggak, Dok? Ini pertanyaannya, Dok. Tidur kelamaan nggak efek perut buncit. Sebenarnya gini, kalau misalnya tidak efek secara langsung ya, misalnya kecuali misalnya pada saat sebelum tidur benar-benar baru makan gitu ya, baiknya antara makan dan waktu tidur ada jarak ya, supaya cukup waktu bagi tubuh kita untuk memetabolisme makanan tersebut. Tuh, jadi bukannya habis makan langsung tidur, sebaiknya ada waktu, ada aktivitas dulu, seperti itu Mbak. Lanjut untuk Riris Kit. Dok, gelombang apa yang membedakan pada saat dilakukan tes EEG bagi orang normal dengan penderita epilepsi? Oh, jadi pada epilepsi ini bisa dilakukan pemeriksaan EEG ya, elektroencephalografi. Ada gelombang-gelombang tertentu yang merupakan suatu ada hentakan
atau lonjakan ya, yang disebut dengan serangan kejang pada EEG tersebut. Nanti mungkin dengan dokter saraf yang lebih paham mengenai gelombang-gelombang tersebut, Mbak. Oke. Ada Vicky Rika Dila, Dok. Saya mau tanya, saya sering sekali susah tidur sampai larut malam, hampir tidur menjelang subuh, sedangkan kerja masuk pagi. Bagaimana mengatasi agar bisa istirahat dengan baik, Bu Dokter? Saya termasuk orang susah tidur, lalu saya konsumsi obat tidur, tapi malah nggak bisa tidur juga. Itu bagaimana ya, Dok? Kalau sudah konsumsi obat tidur tapi masih susah tidur, Iya. nah mungkin perlu konsultasi kembali ke dokter yang memberikan obat tersebut. Apa mungkin bisa disesuaikan dosisnya atau mungkin diganti dengan obat jenis lain yang lebih pas dan sesuai untuk Bapak ini, seperti itu, supaya cepat teratasi ya Mbak ya. Dan tadi yang cara-cara untuk mengatasi insomnia-nya mungkin juga coba sambil dilakukan ya, jadi tidak hanya menggunakan dari obat tapi juga cara-cara alternatif lain juga tetap dilakukan. Oke. JKPDM, Bu Dokter, kenapa kadang bangun tidur leher suka sakit? Orang bilang salah bantal, padahal bantal nggak salah. Yang disalahin bantal itu. Nah, iya, posisi bantal juga penting. Nah, kalau misalnya leher suka tegang, itu sering merupakan manifestasi dari sebenarnya ada pikiran-pikiran yang mungkin belum terselesaikan, ada masalah. Nah, akibatnya larinya ke gejala fisik, yaitu leher menjadi tegang. Nah, bisa jadi memang bukan salah bantalnya, tapi memang ada satu masalah yang kita masih tertahan. Itu ya, akhirnya menjadi pikiran dan larinya ke leher tegang tersebut. Jadi kalau ada ya diselesaikan, coba dibahas dulu masalahnya seperti apa. Ada Dila Nisar Fadila, Bu mau tanya, pas jam break kita terkadang merasa sangat ngantuk. Lalu kita tertidur hanya 5-10 menit dengan posisi terkadang tertunduk di meja atau duduk menyender di tembok. Tetapi pas bangun merasa segar dan fresh. Apa tidur seperti itu bagus untuk kesehatan badan kita? Jadi 5-10 menit. Mungkin ini ya, power sleep ya. Jadi kalau misalnya asalkan bangunnya terasa fresh, itu tidak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa dikondusifkan alas tidurnya seperti apa, mungkin bisa lebih nyaman, tentunya kualitasnya juga bisa lebih baik. Iya, betul. Cai Yakin, Bu Dokter mau tanya, saya sering banget insomnia hampir setiap malam. Penyebab utamanya karena apa ya, Dok? Baru bisa tidur itu jam 2 atau jam 3 malam. Wah, nah ini penyebabnya ini justru kita perlu wawancara lebih lanjut nih sama Mbaknya tadi. Kira-kira apa yang menyebabkan susah tidur? Kita akan, kalau misalnya nanti berkonsultasi dengan psikiater atau psikolog, akan digali lebih lanjut masing-masing faktornya apa saja yang kemungkinan bisa menjadi penyebabnya. Itu Mbak. Jadi jawabannya sebenarnya nanti digali dengan Mbaknya sendiri. Oke. Lanjut ke Sarno JME, pagi Bu Dokter mau nanya, apakah kurang tidur dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke? Ya, jadi secara tidak langsung ya Mbak ya, kalau kita kurang tidur juga berpengaruh ke kesehatan jantung. Kurang tidur memicu tekanan darah tinggi. Nah, kalau tekanan darah tinggi itu bisa memicu ke beberapa penyakit, salah satunya seperti serangan jantung dan stroke tadi. Oke, rival. Bu Dokter, untuk posisi tidur yang baik untuk kesehatan dan berkualitas, apakah telentang, menyamping, atau tengkurap? Oh, tidak ada yang apa namanya, tidak ada batasan yang jelas ya, asalkan posisinya nyaman dan boleh berganti-ganti. Jadi nggak hanya pada satu sisi aja, boleh nyamping kanan, kiri, seperti itu, atau tentang asalkan nyaman dan Anda bisa bernapas dengan lega. Bisa sesek ya, Dok ya. Oke, dari Arya M. Alfanji, pagi Bu Dokter mau nanya, apakah kalau susah tidur boleh atau bagus mengkonsumsi obat tidur? Obat tidur apa yang rekomendasi? Terima kasih. Nah, kalau obat tidur ini diberikan sesuai dengan resep dokter. Jadi bisa berkonsultasi dulu. Kalau misalnya dengan cara-cara penanganan tadi yang tanpa obat, kok masih susah ya tidur, mungkin masalahnya memang lebih kompleks ya, penyebabnya lebih kompleks, bisa berkonsultasi ke psikiater. Nanti baru akan diberikan saran apakah memang perlu obat untuk membantu tidur atau mungkin obat yang lain. Misalnya setelah diwawancara, diperiksa ternyata ada gangguan yang lain Mbak, misalnya ada depresi atau kecemasan, juga diberikan
farmakoterapi atau obat-obatan yang sesuai dengan kondisi yang mendasari susah tidurnya apa. Jadi biasanya kita gali dulu susah tidur ini apakah benar-benar murni hanya susah tidur atau ada penyebab lain. Kalau ada penyebab lain ya diberikan penanganan sesuai penyebab lain tersebut. Nah, kalau obat tidur apa yang rekomendasi tentu tidak bisa disampaikan, nanti sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nanti dokter yang akan meresepkan, karena juga memang tidak bisa ditebus bebas ya, harus, ya, dok, iya harus dengan resep dokter. Oke, lanjutkan dok ya. Dari Irfan, dok mau tanya apakah ada pengaruh saat tidur lampu dimatikan? Karena di saat lampu dimatikan saya hanya tidur 3-4 jam, tapi sangat terasa pules, tapi kondisi badan kurang fit saat beraktivitas. Baik, memang lebih nyaman kalau posisi lampu itu redup, ya. Tapi itu kembali lagi tergantung dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Ada yang misalnya kalau lampunya gelap sama sekali, total itu malah cenderung cemas, takut, gitu ya. Sebaiknya kalau yang memang seperti itu tidak gelap total, tapi ada sedikit cahaya. Ada juga yang justru nyamannya terang, seperti itu. Sebenarnya sih kalau secara teori lebih baik agak remang-remang supaya hormon tidurnya bisa berfungsi dengan maksimal. Tapi kembali lagi ke kondisi subjektivitas Bapak Ibu masing-masing, nyamannya seperti apa. Untuk Rizky BHT, Bu Dokter mau tanya, beberapa hari ini saya kurang tidur karena harus jaga malam di RS. Nah, paginya kerja, cuma ketika kerja saya ngerasa tuh capek, lelah, dan detak jantung terasa sangat capek. Apakah ini dampak instan dari kurang tidur ya dok? Terima kasih. Iya, jadi kalau memang seperti Kurang itu tidur, ya, kita lihat kelihatannya ini lelah sekali ya, baik secara fisik maupun juga mungkin secara mental ya, karena jaga di rumah sakit mungkin ada anggota keluarga yang sedang sakit ya, jadi nggak hanya fisiknya yang terjaga, tapi secara mental juga mesti waspada. Iya, bisa itu langsung kerja ya dok. Nah, kalau kondisi seperti ini, memang sebaiknya mungkin ada tukeran ya dengan anggota keluarga yang lain, minta waktu untuk gantian beristirahat supaya Mbak juga bisa lebih fit lagi dalam menghadapi tantangan di hari-hari berikutnya. M. Handayani, selamat pagi, salam sehat Bu Dokter. Saat kerja dan kita kurang tidur dan mengantuk, apa benar dengan minum kopi adalah salah satu alternatif untuk tidak mengantuk, dan bagaimana sudut pandang dari kesehatan, benar atau tidak, baik atau enggak? Terima kasih. Ya, kopi ini sifatnya stimulan, jadi boleh dikonsumsi di pagi hari untuk membantu, misalnya untuk membantu peningkatan konsentrasi atau mood, tapi tidak dalam jumlah berlebihan. Seperti itu Mbak, jadi sarankan 1 gelas pagi hari. Oke. Jangan berlebihan yang penting ya. Karena kalau berlebihan juga bisa mengganggu mood. Iya, ya. Oke, Asep Prianto, dok saya tipe orang yang cepat untuk tertidur, tapi selalu mendengkur. Apakah ada cara agar tidur tidak mendengkur dok? Kalau misalnya mendengkur, tentu mengganggu dari kualitas tidur itu sendiri. Mungkin saran yang sebenarnya disarankan adalah mengurangi berat badan. Itu bisa mengurangi dari mendengkur ya, tidur lalu atau posisi tidurnya menyamping ya, karena pada saat kita tidur menyamping akan lebih terbuka ronganya, jadi tidak tersumbat, beda dengan posisi tidur terlentang ya. Jadi bisa dicoba tidur menyamping yang cara cepatnya dan pelan-pelan mengurangi berat badan secara perlahan. Yang terakhir nih dok, dari Tika Maya Riyadini, Bu Dokter mau bertanya, ketika istirahat bekerja terkadang sangat mengantuk dan dengan bersandar di tembok dan ditidurin nih walau hanya sebentar, dan ketika terbangun udah enakan. Jika itu berulang setiap hari berbahaya nggak? Oh, nggak apa-apa, asalkan bangunnya dalam kondisi segar ya, malah lebih segar boleh sekali. Jadi bisa mengecas energi kita.